Kegiatan proyek pembangunan pabrik smelter nikel high pressure acid leaching di Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara dimulai. Hal ini ditandai dengan penekanan tombol di layar oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Minggu 27 November 2022. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter Tribunnews Ultra. Silakan laporannya rekan Amelda Devi. Ya, baik, terima kasih rekan Yusnita. Dari Pomala kami menyampaikan kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama dari proses proyek pembangunan pabrik smelter nikel milik PT Vale di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tepatnya dilakukan kemarin hari Minggu siang, ditandai dengan peletakan batu pertama secara virtual dengan menekan layar oleh Bapak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersama dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Madi, juga Presiden Direktur dari PT Vale Febriani, kemudian Bupati Kolaka, kemudian CEO PT Vale Indonesia dan juga PT Vale yang dari pusat dan pihak mitra dari PT Vale yakni Chairman dari Huayo yakni Chairman Chen dan juga beberapa pejabat lainnya yang menghadiri kegiatan tersebut. Ya, peresmian pembangunan pabrik smelter nikel di Pomala ini diprediksi akan menghasilkan 120.000 metrik ton per tahunnya, di mana pabrik smelter ini akan mengolah nikel limonit menggunakan teknologi dari Huayo yang menjadi mitra dari PT Vale, yang akan dihasilkan yakni pengolahan nikel limonit ini menggunakan teknologi HPAL atau high pressure acid leaching yang akan menghasilkan mixed hydroxide precipitate atau MHP yang merupakan salah satu bahan utama pembuatan baterai listrik. Ya, nantinya pabrik ini digadang-gadang sebagai penghasil nikel atau bahan untuk pembuatan baterai terbesar di dunia, karena PT Vale sendiri sebelumnya sudah memiliki perusahaan di Sarawak, kemudian kemarin membangun di daerah Pomala dan berikutnya direncanakan akan membuka lahan juga di Bohodoki. Nah, untuk di smelter Pomala ini ditargetkan akan menghasilkan 120.000 ton, ya, sehingga ke depan diharapkan hadirnya blok Pomala ini dapat juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar tentunya. Direktur dari PT Vale sendiri juga menyampaikan dengan hadirnya blok Pomala ini juga akan menyerap sekiranya 12.000 tenaga kerja yang akan bekerja di Pomala, smelter Pomala. Ya, tentunya tenaga kerja yang akan direkrut diutamakan adalah warga lokal, yakni warga Kolaka. Namun jika tidak memenuhi kuota atau kualifikasi yang dibutuhkan, maka akan dilempar ke regional atau membuka lowongan kerja secara umum tentunya. Ya, selain itu diketahui investasi dari pembangunan pabrik ini senilai 45 miliar US dollar atau jika dikurskan dalam rupiah sebesar 70,65 triliun rupiah. Ya, proses pembangunan pabrik smelter ini ditargetkan rampung 2025 dan mulai beroperasi di tahun 2025 tersebut, sehingga selama proses pembangunan ini pihak PT Vale juga tidak hanya menunggu proses pembangunan selesai, namun ada CSR yang dilakukan juga, salah satunya yakni
memanfaatkan atau memberi manfaat kepada para petani dengan melakukan pembinaan yakni Sri Organik dari PT Vale. Ya tentunya banyak manfaat yang akan dilakukan oleh PT Vale. Salah satunya juga PT Vale berjanji ke depan akan membuat penyemayan di wilayah Pomala yakni sebesar 50.000 kubik untuk lokasi penyemayan. Ya, hal ini dilakukan karena sebagaimana tugas dan tanggung jawab dari PT Vale yakni melakukan penambangan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ya, inilah yang menggunakan PT Vale dalam melakukan pengelolaan. Bahkan pengelolaan itu juga diakui oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, di mana beliau mengakui pengelolaan dari PT Vale ini memang sangat baik, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang salah satunya yang sebagaimana yang terjadi di Sorowako. Demikian, Bismillah. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Amelda Devi, reporter Tribun Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jadi espal itu yang terbesar di dunia ada di kita. Ada di Pulau Halmahera itu ada 20.000 sudah ekspor. Ada di mana? Di Morowali itu ada 30.000. Di sini 120.000 ton. Jadi kita yang terbesar di seluruh dunia. Kalau dibanding sama smelter yang lain tuh kayak SKF gitu, mereka macam-macam produknya, kan tidak semua HPAL. Ada produk HPAL, ada nanti untuk membuat tadi katoda, ada yang membuat tadi untuk prekursor, ada yang macam-macam. Ada tantangan investasinya apa kalau Apa ya? Ada tantangan investasinya apa kalau dibandingkan Tantangan investasi? Nggak ada tantangan. Apa tantangan? Oh iya, ada ya Pak? Nggak ada. Semua kalau untuk membuat baik, tapi lingkungan menjadi nomor satu. Pak Luhut tadi sempat bilang WTO di WTO tuh Kak? Ya, kita lawan. Ya, kita Karena menurut saya tidak adil. Jadi itu sebabnya kita bikin South-South Cooperation. Jadi negara-negara South-South yang memiliki mineral kita lawan. Kenapa saya mesti harus ekspor ke kamu? Nilai tambahnya di tempatmu baru kau kasih ke saya. Saya mesti bikin negeri saya dong. Supaya nilai tambah seperti sekarang. Kalau tidak ada hilirisasi, ekonomi Indonesia hari ini tidak seperti ini. Tapi bandingnya kapan Pak? Apa ya? Kita lagi jalan banding dan itu masih jauh, bisa sampai tahun 2028 itu. Jadi dari 2028 kita sudah. Pak Luhut tentang kebijakan yang akan Bapak lakukan minggu depan dengan ya kita mau membuat contoh model yang akan dilakukan oleh Vale Indonesia. Percontohannya seperti apa Pak? Mungkin kriterianya mereka punya mereka punya nursery yang bagus, dia lakukan tiap tahun 300 hektar untuk replanting, kemudian pengolahan tanah dan sebagainya. Saya lihat kemarin sangat baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.